Beberapa tahun belakangan ini, musim hujan semakin tidak bisa diprediksi. Bencana di mana-mana, banjir bandang, kekeringan, hingga harga bahan pangan yang semakin melambung tinggi. Ada apa sih dengan bumi kita? Kamu pasti pernah dengar istilah perubahan iklim dan pemanasan global. Sebenarnya apa sih penyebab perubahan iklim? Ternyata sumbernya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Gak heran kalau dampaknya juga semakin nyata kita alami. Kalau kita mau buka mata, salah satu penyebab perubahan iklim yang juga menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar adalah bahan bakar fosil. Apa sih bahan bakar fosil? Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang berasal dari timbunan fosil selama ratusan ribu tahun lamanya, menghasilkan mineral berupa hasil bumi seperti minyak dan batu bara. Nah, bahan bakar yang kita gunakan untuk transportasi dan listrik dalam keseharian kita adalah bahan bakar fosil tersebut. Jadi, masing-masing dari kita menyumbang emisi gas rumah kaca begitu? Betul sekali. Penggunaan transportasi pribadi serta pemakaian listrik yang berlebihan juga akan menyebabkan meningkatnya dampak perubahan iklim. Untuk kita ketahui bersama, bagi kita yang tinggal di kota, mungkin dampak perubahan iklim hanya dirasakan sebatas panas yang amat terik, hujan yang lebat, atau banjir. Padahal perubahan iklim dampaknya amat dirasakan oleh mereka yang tinggal di pesisir, pulau-pulau kecil, dan mereka yang berprofesi sebagai nelayan dan petani. Dalam kesehariannya, mereka beraktivitas dengan mengandalkan pola musim atau cuaca. Para petani misalnya, mereka menggunakan pola musim untuk bercocok tanam. Ada bulan-bulan tertentu bagi mereka untuk memanen dan mulai menanam. Begitupun dengan nelayan, mereka menghitung bulan di mana mereka bisa berlayar dan mendapatkan hasil tangkapan ikan. Sementara, cuaca semakin tidak menentu. Musim akhirnya semakin tidak bisa diprediksi. Para petani dan nelayan sering mengalami gagal panen. Bahan pangan yang harusnya bisa dihasilkan sekian ton dalam jangka waktu tertentu menjadi berkurang. Akibatnya, terjadi kelangkaan bahan pangan. Kalau sudah begini, sudah pasti harga-harga ikut melambung tinggi. Belum lagi yang dialami oleh mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil. Mereka terancam kehilangan tempat tinggal akibat naiknya permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut di daerah pesisir diperkirakan mencapai 1 meter selama 5-10 tahun terakhir. Indonesia kan negara kepulauan. Bukan tidak mungkin dalam 20 tahun ke depan, bukan hanya pulau-pulau kecil yang terancam tenggelam, namun juga pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Ngeri ya ngebayanginnya. Fakta-fakta inilah yang menyebabkan bencana iklim terjadi. Kita akan mulai dari belahan dunia di Kutub Utara. Kalau kita lihat di peta, di Kutub Utara sana ada lautan Arktik yang dipenuhi dengan es. Es di puncak dunia memantulkan panas matahari kembali ke angkasa dan menjaga seluruh planet tetap dingin. Menstabilkan sistem cuaca yang menjadi ketergantungan kita untuk menghasilkan sumber-sumber makanan. Melindungi es berarti melindungi keseimbangan kehidupan kita semua. Dalam 30 tahun terakhir, ternyata bumi telah kehilangan 3/4 pucuk es yang mengapung di puncak dunia. Selama lebih dari 800.000 tahun, es telah menjadi ciri utama lautan Arktik. Es mencair karena penggunaan energi fosil yang kotor. Jika kita tidak menghentikan ketergantungan yang besar pada energi fosil, bukan tidak mungkin untuk pertama kalinya di sepanjang sejarah manusia, di muka bumi ini tidak akan ada es sama sekali di kawasan Arktik. Ini bukan hanya ancaman bagi beruang kutub, paus narwal, anjing laut, dan spesies lainnya yang hidup di Arktik, tapi bagi seluruh penduduk di dunia. Perusahaan-perusahaan minyak dunia berlomba-lomba untuk melakukan pengeboran minyak di lautan Arktik. Hal ini memperburuk dampak perubahan iklim dengan mencairnya es. Apa yang terjadi di Arktik tidak berhenti di Arktik saja. Kita sudah mengetahui sebagian dari akibat pemanasan global ini, yaitu mencairnya tudung es di kutub, meningkatnya suhu lautan, kekeringan yang berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit berbahaya, banjir besar-besaran, coral bleaching, dan gelombang badai besar. Kita juga telah mengetahui siapa yang akan terkena dampak paling besar.
negara pesisir pantai, negara kepulauan, dan daerah negara berkembang seperti Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap berubahnya iklim global. Tercatat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa negara ini telah kehilangan 20 pulau kecilnya pada tahun 2005 sampai dengan 2007 yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Nah, sudah paham kan bagaimana bencana iklim ini bisa terjadi? Jarak antara Indonesia dengan lautan Arktik memang terpisah ribuan mil. Namun, kerusakan di Arktik menyebabkan kita dan beberapa belahan dunia lain turut merasakan dampaknya. Itulah sebabnya kita harus bergerak bersama. Bantu kami menyelamatkan Arktik. Bergabunglah dengan jutaan orang lainnya di seluruh dunia di www.savethearctic.org. Hanya satu klik, kamu sudah membantu menyelamatkan planet ini dari kerusakan jangka panjang. Karena apa yang terjadi di Arktik tidak hanya berhenti di Arktik saja.